Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu kisah yang menarik dalam mitologi Yunani, yaitu kisah Sisyphus. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sisyphus adalah orang yang mendirikan sekaligus menjadi raja pertama daerah Epira yang sekarang dikenal sebagai Korintus. Sisyphus ini cukup terkenal dalam mitologi Yunani, terutama karena kisahnya yang berhasil menghindari 2 kali kematian dengan kelicikannya. Sisyphus ini bisa dikatakan sebagai seorang raja yang memakmurkan rakyatnya, tetapi dia mempunyai sifat yang serakah dan sangat amat licik. Dikatakan Sisyphus ini adalah salah satu putra dari Raja Tesalia yang bernama Aeolus. Namun saat sang ayah wafat, ternyata tahta sang ayah tidak diturunkan kepada Sisyphus, dan malah diturunkan kepada saudaranya yang bernama Salmoneus. Karena hal itu, Sisyphus pun menjadi sangat amat benci kepada Salmoneus. Karena kebenciannya yang semakin besar kepada saudaranya itu, kemudian Sisyphus mendatangi seorang peramal yang ada di Delphi. Sisyphus kemudian berkonsultasi kepada peramal itu tentang bagaimana cara membunuh Salmoneus tanpa dia harus membunuhnya agar tidak mendapatkan dosa. Peramal tersebut kemudian meramalkan bahwa putri dari Salmoneus yang bernama Thairo akan melahirkan seorang putra yang akan membunuh Salmoneus saat dia besar nanti. Namun saat itu Thairo tidak sedang hamil. Dan tahukah kalian apa yang dilakukan Sisyphus untuk mempercepat rencananya itu? Dia memperkosa keponakannya itu hingga hamil. Ya, dikatakan Sisyphus melakukan apapun yang diinginkan oleh Thairo yang merupakan keponakannya yang telah dihamilinya. Sisyphus tidak ingin hal buruk terjadi kepada anak yang dikandung oleh si Thairo ini. Ya, hal ini tentu karena Sisyphus ingin anak yang dikandung si Thairo itu lahir dengan selamat, dan ketika besar nanti akan membunuh kakeknya sendiri, yaitu si Salmoneus. Namun Thairo mulai merasa curiga dengan kebaikan Sisyphus kepadanya. Apalagi setelah memperkosanya, tiba-tiba saja Sisyphus menjadi sangat baik kepadanya. Karena Thairo ini tahu bahwa Sisyphus adalah orang yang sangat amat licik, jadi dia merasa ada yang aneh dan ada yang disembunyikan oleh Sisyphus. Singkat cerita, bayi yang dikandung oleh Thairo pun lahir. Dan saat bayi itu lahir, barulah Thairo mengetahui tujuan jahat dari Sisyphus, yaitu menggunakan anaknya untuk membunuh Salmoneus yang merupakan ayah si Thairo sendiri. Hal ini tentu membuat Thairo diambang kebingungan. Saat itu Thairo harus memilih antara ayahnya atau anaknya yang masih bayi. Namun Thairo lebih memilih ayahnya, dan dia pun akhirnya membunuh anak yang baru dilahirkannya itu. Ya, si Thairo mempercayai ramalan tadi yang mengatakan bahwa anaknya akan membunuh ayahnya, sehingga dia lebih memilih untuk membunuh anaknya sendiri. Setelah gagal untuk merebut tahta dari saudaranya itu, Sisyphus pun pergi dan membuat kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Epira. Di sana Sisyphus kemudian menikahi seorang Titan anak dari Atlas dan Pleione yang bernama Merope. Merope ini adalah satu-satunya dari 7 anak Atlas dan Pleione yang menikah dengan manusia. Mereka berdua kemudian memiliki 3 orang anak yang bernama Glaucus, Ornithian, dan Sinon. Di masa depan nanti Glaucus akan mewarisi tahta Epira dari Sisyphus, tetapi si Glaucus ini akan mengalami kematian yang cukup mengerikan. Glaucus adalah seorang penunggang kuda yang terampil dan sangat terkenal.
Namun dia sering memberi makan kuda-kudanya itu dengan daging manusia. Nah, suatu hari si Glaucus ini kalah dalam sebuah perlombaan balap kuda. Saat itu Glaucus terlihat sangat kesal hingga akhirnya hari itu dia tidak mengurusi kuda-kudanya. Bahkan dia tidak memberi makan kuda-kudanya itu. Hingga kuda-kuda yang kelaparan itu pun akhirnya mengejar-ngejar Glaucus. Hingga kemudian kuda-kuda itu menginjak-injak Glaucus dan kemudian memakannya hidup-hidup. Kemudian ada kisah Sisyphus dengan Autolycus. Autolycus adalah pencuri yang sangat terkenal dan akan mencuri apa saja yang bisa dia dapatkan. Tetapi Autolycus ini selalu tidak ketahuan saat menjalankan aksinya itu. Hal ini dikarenakan dia bisa merubah bentuk atau warna apapun yang dia curi. Si Autolycus ini dikatakan sudah sering berhasil mencuri ternak milik Sisyphus. Jadi si Autolycus ini menggembalakan ternaknya di dekat sapi-sapi milik Sisyphus. Nah, saat Sisyphus tidak ada, dia pun mencuri sapi milik Sisyphus dan merubahnya. Entah itu tanduknya, warnanya, ataupun ukurannya agar tidak diketahui oleh Sisyphus. Hari demi hari sapi-sapi milik Sisyphus semakin berkurang, sementara sapi-sapi milik Autolycus malah semakin bertambah banyak. Hal ini pun membuat Sisyphus mencurigai Autolycus yang mencuri sapi-sapinya, namun dia tidak mempunyai bukti. Hingga akhirnya dengan kelicikannya Sisyphus menandai kuku sapi-sapinya itu dengan tulisan dicuri oleh Autolycus. Dan saat sapinya itu menghilang, dia langsung melihat sapi-sapi Autolycus dan ternyata ada tanda pada kukunya. Dan itu membuktikan bahwa sapi-sapinya selama ini dicuri oleh Autolycus. Namun Sisyphus tidak puas hanya dengan membuktikan Autolycus sebagai pencuri. Sebagai upaya balas dendam, Sisyphus pun merayu Anticlea, yaitu putri dari Autolycus, dan kemudian Sisyphus memperkosanya. Hingga akhirnya banyak yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh si Anticlea, yaitu Odysseus, adalah anak dari hasil hubungannya dengan Sisyphus. Nah, selanjutnya ada kisah yang paling terkenal dari sosok Sisyphus ini, yaitu kisahnya yang menghindari 2 kali kematian. Kisah ini dimulai saat Sisyphus menipu Zeus. Jadi saat itu Asopus sang dewa sungai sedang mencari putrinya Aegina yang menghilang. Nah, Sisyphus tahu bahwa Aegina itu diculik oleh Zeus. Namun dia berjanji pada Zeus bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Tetapi karena memang sifatnya yang sangat licik itu, Sisyphus malah memberitahu Asopus tentang siapa yang menculik putrinya itu. Namun Sisyphus memberikan sebuah syarat kepada sang dewa sungai, yaitu dia harus menciptakan mata air abadi untuk kerajaan Sisyphus. Setelah Asopus menciptakan sumber air tawar yang tak ada habisnya, Sisyphus pun memberitahu bahwa Zeus lah yang menculik anak sang dewa sungai itu. Hal ini sempat membuat terjadinya pertarungan singkat antara Zeus menghadapi Asopus yang marah. Namun akhirnya Asopus mundur karena Zeus memang jauh lebih kuat. Nah, setelah itu Zeus pun tentu sangat amat marah kepada Sisyphus karena dia telah membongkar rahasianya. Hingga akhirnya Zeus pun mengirim Thanatos, sang dewa kematian, untuk mengejar Sisyphus. Akhirnya Sisyphus pun tertangkap dan dibawa ke dunia bawah. Sebelum sampai di dunia bawah, orang-orang yang telah mati harus menyeberangi sebuah sungai yang bernama Sungai Styx. Sungai Styx ini merupakan pemisah antara dunia orang hidup dengan dunia orang mati. Nah, yang mengantar jiwa-jiwa atau arwah ini adalah Charon, yang katanya harus dibayar dengan koin yang ditempatkan di bawah lidah mayat si arwah yang bersangkutan. Namun saat itu Charon ternyata tidak muncul untuk menjemput Sisyphus.
Sambil menunggu Karen, Thanatos sang dewa kematian mencoba untuk merantai Sisyphus. Namun dengan liciknya, Sisyphus malah berkata pada Thanatos agar Thanatos mempraktekkan cara menggunakan rantai itu kepada dirinya dulu. Kemudian Thanatos pun dengan bodohnya membiarkan Sisyphus merantai dirinya. Dan setelah berhasil merantai Thanatos, Sisyphus pun kabur. Nah, selama si Thanatos ini dirantai, ternyata tidak ada satupun makhluk hidup yang tewas. Ya, karena dewa yang bertugas mencabut nyawa para makhluk hidup itu sedang dirantai. Hal ini membuat Ares, sang dewa perang yang tentu suka berperang, marah besar karena lawan-lawannya tidak ada yang tewas. Ares pun kemudian mencari Thanatos, dan saat itu Ares sangat kaget ketika melihat Thanatos yang sedang terikat rantai. Ares pun langsung membebaskan Thanatos dan mencari Sisyphus yang menyebabkan Thanatos terantai. Sisyphus pun akhirnya tertangkap lagi dan langsung dibawa lagi ke dunia bawah. Namun sebelum turun ke dunia bawah untuk bertemu Hades, dia menyuruh istrinya yaitu si Merope untuk tidak menguburkannya, tidak melakukan pesta pemakaman, tidak melakukan persembahan pada Hades, dan juga tidak meletakkan koin di bawah lidahnya. Ya, intinya Sisyphus menyuruh istrinya itu untuk tidak melakukan apapun pada mayatnya dan membiarkannya seperti itu saja. Tentu ini merupakan rencana licik Sisyphus lagi. Sisyphus pun sampai kembali di tepian sungai Styx. Saat itu ada Persopon di sana. Dan saat itu jugalah Sisyphus mulai menjalankan rencana liciknya. Dia berkata kepada Persopon bahwa dia tidak layak berada di dunia bawah karena jasadnya di dunia atas belum dikuburkan. Dia juga berkata bahwa dia tidak memiliki ongkos untuk si Karen untuk menyeberangi sungai, yaitu koin yang harus diselipkan pada lidahnya tadi. Sisyphus pun kemudian memohon izin kepada Persopon untuk kembali ke dunia atas selama 3 hari saja. Dia berkata waktu 3 hari itu akan digunakannya untuk mengatur pemakamannya, untuk menghukum istrinya karena mengabaikan tugasnya, dan untuk mengajarinya menghormati para penguasa dunia bawah. Persopon pun akhirnya mengabulkan permohonan Sisyphus itu dan mengizinkannya kembali ke dunia atas selama 3 hari. Dan tentu saja si licik Sisyphus tidak mempunyai niat sedikit pun untuk kembali ke dunia bawah. Dia mengingkari janjinya untuk turun lagi ke dunia bawah. Hingga pada akhirnya Sisyphus pun hidup lagi seperti normal, hingga usia tua akhirnya merenggut nyawanya. Nah, akibat perbuatan liciknya yang menghindari kematian sampai 2 kali itu, Sisyphus pun dihukum oleh Hades, sang penguasa dunia bawah, dan juga Zeus. Si licik Sisyphus ini dihukum untuk mendorong sebuah batu yang berukuran sangat besar ke puncak gunung atau bukit yang curam. Namun usahanya selalu gagal karena setiap kali Sisyphus mendekati puncak, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah. Dan tentu saja Sisyphus pun harus mendorong batu itu dari awal lagi menuju puncak dan akan menggelinding lagi ke bawah. Dan hal ini akan terus berulang untuk selama-lamanya. Oke, mungkin itulah kisah tentang sosok Sisyphus, si licik yang menghindari kematian sampai 2 kali. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang sosok Sisyphus ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.